Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi pada hari ini bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kami akan menyampaikan ketentuan mawaris. Kalau kita lihat bahwa mawaris adalah hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan. Jadi ilmu yang mempelajari mawaris disebut dengan ilmu faraid. Ya. Siapa gerangan yang berhak mendapatkan warisan? Yang berhak mendapatkan warisan pertama adalah adanya ikatan kekeluargaan, ya. Adanya ikatan pernikahan. Kemudian adanya hubungan agama sesama muslim. Kemudian memerdekakan budak yang dengan sendirinya disebut dengan istilah wala. Itu sebab menerima warisan, ya. Kemudian sebab tidak menerima warisan. Yang pertama adalah akibat membunuh, ya. Misalnya membunuh keluarganya, membunuh orang tuanya, ya. Dan lain sebagainya. Itu juga tidak akan mendapatkan warisan. Kemudian murtad, keluar dari Islam, ya. Kemudian berlainan agama, ya. Kemudian budak, itu juga tidak, ya, bisa menerima warisan. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta diwariskan, yang pertama kita dituntut harus membayar zakat, ya. Kemudian membayar biaya perawatan selama sakit, ya kan? Kemudian biaya penyelenggaraan jenazahnya, ya kan? Membayar hutangnya, menyelesaikan wasiatnya, ya. Jadi wasiat tidak berupa pemberian barang, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang diwariskan, ya. Itu seperti itu. Kemudian adanya ahli waris, ya. Ahli waris adalah orang yang punya pertalian dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mendapat bagian atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun ahli waris secara keseluruhan itu ada 25, ya. 15 dari pihak laki-laki, 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari laki-laki yaitu ada 15. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga bapak, ya kan? Yang keempat kakek, bapak dari bapak, ya. Yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapa, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapa, yang ke-10 paman yang sekandung dengan bapa, yang 11 paman yang sebapa dengan bapa, ya. Yang ke-12 anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapa. Yang ke-13 anak laki-laki dari paman yang sebapa dengan bapa. Yang ke-14 suami. Yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan budak, ya. Itu dari pihak laki-laki, ya. Kemudian ahli waris dari pihak perempuan, yang pertama anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga ibu, ya. Yang keempat nenek dari bapak. Yang kelima nenek dari ibu. Yang keenam saudara perempuan sekandung. Yang ketujuh saudara perempuan sebapa.
Yang ke-8 saudara perempuan seibu ya. Yang ke-9 istri, yang ke-10 perempuan yang memerdekakan budak. Ya. Ini catatan ini. Jika ahli waris laki-laki itu ada semua, yang pasti mendapat bagian hanya 3 orang, ya. 1 suami, ya, anak laki-laki dan bapak, ya. Namun jika ahli waris perempuan itu ada semua, ya, yang 10 itu, maka yang pasti akan mendapatkan adalah 5 orang, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekaligus bapak, dan istri, ya. Kemudian jika 25 ahli waris dari pihak laki dan perempuan itu ada semuanya, maka yang pasti mendapatkan hanya 5 orang. Yang pertama anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ya, ibu, suami, istri, ya. Itu 5, ya. Kalau ditinjau dari segi ketentuan perolehan, bagian dari ahli harta warisan, jadi ahli waris dibagi menjadi 2 nih, ya. Yang pertama zawil furud, yang kedua zawil asubah. Apakah yang disebut dengan zawil furud? Zawil furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6 dari harta warisan. Mari kita simak sebagai berikut. Yang mendapat setengah sekarang. 1, anak perempuan tunggal. Ini bagiannya setengah nih. Yang kedua, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan tunggal yang sekandung. Yang keempat, ya, saudara perempuan tunggal seayah apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada. Dan yang kelima, suami jika istri, ya, tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki, ya. Itu yang mendapatkan setengah. Ini ketentuan atau rumus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang mendapat 1/4 sekarang. Yang pertama, suami, ya, apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, istri jika suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, ya. Nah, itu yang 1/4. Sekarang yang 1/8. Siapa gerangan? Istri, ya. Seorang atau lebih jika suaminya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Ini rumus, ya. Kemudian yang mendapatkan 1/3. Siapa gerangan? Yang pertama ibu. Jika anaknya yang meninggal itu tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki, atau tidak punya saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung, atau yang sebapak, atau yang seibu. Yang kedua, 2 orang atau lebih saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang mendapatkan 1/3 bagian, ya. Kemudian yang mendapatkan 2/3 bagian. Yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, ya. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Itu yang mendapat 2/3 bagian.
Nah, sekarang yang seperenam, ya. Siapakah yang mendapat seperenam? Yang pertama ibu, ya. Jika anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau mempunyai saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung atau yang sebapak atau seibu. Yang kedua, bapak. Ya, ini seperenam. Jika anaknya yang meninggal itu punya anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapak, ya. Jika ibu tidak ada, ya. Ini nenek seperenam. Kemudian cucu perempuan, ya. Seorang atau lebih dari anak laki-laki jika yang meninggal punya anak perempuan tunggal. Tapi jika anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat bagian. Ya. Yang kelima, kakek. Jika orang yang meninggal punya anak atau cucu, sedang bapak tidak ada. Ya, ini kakek ya. Kemudian 6, seorang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Ketujuh, saudara perempuan yang sebapak, seorang atau lebih. Jika saudaranya yang meninggal itu punya seorang saudara perempuan kandung, tetapi jika saudara kandungnya lebih dari satu, maka saudara perempuan yang sebapak tidak dapat bagian. Ya. Nah, tadi sudah jelaskan tawil furud. Ya, tawil furud adalah tadi sudah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dawil asobah. Apakah dawil asobah itu? Dawil asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagi ahli waris dawil furud. Ya, ada yang namanya asobah binafsi, asobah binafsihi, ya. Ahli waris yang mendapatkan sisa tanpa disebabkan ahli waris lain dengan urutan 1 sampai 12. Ya. Yang kedua, asobah bil ghairi. Ahli waris yang mendapatkan warisan disebabkan oleh waris yang lain. Yang ketiga, asobah mal ghairi. Ahli waris asobah karena mendapat bersama dengan ahli waris lain. Sekarang ada juga ahli waris yang terhalang haknya. Nih, untuk mendapatkan warisan yang disebut dengan hijab nukson. Apakah hijab nukson itu? Adalah bagian ahli waris dikurangi sebab ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan mayat. Ya, ini namanya hijab nukson. Contoh nih, suami mendapat setengah, ya, berubah menjadi seperempat karena ada anak, itu seperti itu. Kemudian ada hijab hirman. Apakah hijab hirman itu? Bagian ahli waris yang hilang sama sekali sebab ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan si mayat. Contoh, nenek mendapat seperenam. Bagian nenek tidak ada, ya, tidak mendapat bagian. Sebab apa? Sebab ada ibu. Ini disebut namanya hijab hirman bisyasi, ya. Namun jika sebab membunuh bapaknya atau ibunya atau keluar Islam disebut dengan hijab hirman bil wasfi. Ya. Ini mengenai ahli waris yang terhalang haknya. Itu seperti itu. Ya. Ahli waris yang terhalang haknya untuk mendapatkan warisan, ya. Ahli waris yang menghalangi itu disebut hajib. Orang yang terhalang disebut dengan mahjub, ya. Misalnya ibu itu disebut dengan mahjub. Ibu disebut dengan hajib, ya. Karena menghalangi nenek, ya. Bapak disebut hajib karena menghalangi kakek. Itu seperti itu contohnya. Kemudian ahli waris yang terhalang karena ada yang menghalangi.
Nenek tidak mendapat warisan karena terhalang oleh ibu, ya. Sebab ibu lebih dekat dengan si mayat. Demikian juga kakek tidak mendapat warisan karena masih ada bapak dari mayat. Kemudian saudara si ibu tidak mendapat warisan karena terhalang. Satu, anak, ya baik laki-laki maupun perempuan. Dua, cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Tiga, bapak. Empat, kakek. Ya, jadi saudara si ibu terhalang oleh empat itu tadi. Kemudian saudara sebapak juga tidak mendapat warisan. Sebab terhalang oleh siapa? Oleh bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seibu sebapak. Ya. Kemudian juga saudara seibu sebapak tidak mendapat warisan. Sebab apa? Sebab terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan bapak. Itu seperti itu ya. Ya. Kalau kita mengenai perhitungan warisan itu, ya kita harus belajar menentukan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ya. Kemudian menentukan zawil furud dan siapa ya asobahnya. Kemudian 3 menentukan ahli waris apakah hijab nukson atau hijab hirman. Yang keempat, menentukan apakah ahli waris hanya terdiri zawil furud saja, asobah saja, atau terdiri dari zawil furud dan asobah. Dan yang kelima, selanjutnya dibagi menurut ketentuan dan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Itu seperti itu ya. Jadi kalau soal hitung-hitungan nanti kita akan sampaikan ya di lain hari, karena kalau hitung-hitungan ini memang perlu butuh contoh angka-angka ya. Ya, misalnya begini. Contoh soal ini, seseorang meninggal dengan ahli waris. Ya, seseorang meninggalkan A suami misalnya, B 2 orang saudara perempuan, seibu ayah. Kemudian meninggalkan ibu, meninggalkan nenek. Saya ulangi lagi, contoh soal. Misalnya, seorang meninggal dengan ahli waris, ya meninggalkan suami, 2 orang saudara perempuan seibu, ibu, dan nenek. Ya, harta yang ditinggal misalnya 24.000. Berapa bagian masing-masing? Ya. Nah, kita bahas nih. Kalau suami itu kan tadi rumusnya kan setengah ya. Sebab tidak ada anak ya tadi. Kemudian 2 orang saudara perempuan seibu ya. Jadi bagiannya sepertiga. Sebab lebih dari seorang. Ibu 1/6 sebab ada saudara. Nenek tidak mendapat bagian. Karena apa? Sebab ada ibu namanya hijab hirman bisyaksi. Itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau dihitung misalnya tadi suami ya mendapatkan setengah ya kan. 2 orang saudara perempuan seibu 1/3 ya kan. Ibu mendapatkan 1/6. Nah, namun sebelumnya kita harus mencari KPK-nya ya, atau kelipatan persekutuan terkecil yang bisa dibagi setengah, yang bisa dibagi 1/3, yang bisa dibagi 1/6 ya. Misalnya 6 ini lebih dekat dengan angka yang itu tadi ya. Kalau KPK-nya atau asal musalahnya 6 itu cocok ya. Misalnya suami setengah ya. Kemudian dikalikan 6. 6 itu dari mana? Ya, itu tadi KPK ya. Ya, misalnya penyebutnya 6 ya supaya tidak dapat bagi. Setengah kali 6 sama dengan 3 ya. Ya, jadi kemudian 2 orang saudara perempuan seibu tadi 1/3 kali 6 sama dengan 2. Kemudian ibu 1/6 kali 6 sama dengan 1. Kemudian dijumlahkan itu ya. Angka-angka yang diperoleh tadi 321 itu
Artinya berarti jadi 6 kan kalau kita jumlahkan 3, 2, 1, 6. Jadi kemudian kita jumlahkan akhirnya ya. 3/6 kali 24.000 sama dengan 12.000. Kemudian 2 orang saudara perempuan 2/6 kali 24.000 sama dengan 8.000. Kemudian ibu 1/6 ya kali 24.000 sama dengan 4.000, sehingga paslah jumlah itu. Ini cara pembagian seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kadang-kadang ada penyebutnya lebih besar ya daripada pembilangnya misalnya ya. Jadi misalnya rod itu ya itu adalah penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Itu namanya istilah dengan rod ya. Itu seperti itu ya. Misalnya asal masalahnya 12 ya atau KPK-nya 12 ya. Kemudian ketika dijumlah ya secara hitung-hitungan itu, tetapi ketika dijumlah itu ternyata pembilangnya ada 11 ya. Sehingga penyebutnya 12, pembilangnya 11 besar daripada penyebutnya. Ini disebut dengan istilah rod ya. Ada juga istilah aul nih, aul ya. Aul itu jadi penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilangnya. Ya, jadi asal masalahnya atau KPK-nya lebih kecil daripada pembilangnya, itu disebut dengan istilah aul ya. Nah, tetapi para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang pembagian warisan ada yang menurut adat ini ya. Ya, ahli waris menurut adat adalah orang-orang yang punya hubungan darah langsung yang paling dekat bagi yang meninggal ya. Sehingga anak-anaknya merupakan ahli waris yang pertama dan utama ya. Oleh karena itu selama yang meninggal punya anak, maka keluarganya yang lain tidak mempunyai hak. Kemudian dalam masyarakat yang menggunakan sistem patrilineal, anak laki-laki dianggap sebagai pewaris keturunan, sehingga anak laki-laki mendapat kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita ya. Itu seperti itu. Yang di masyarakat yang menganut sistem matrilineal nih, wanita mendapat lebih nih banyak daripada anak laki, sebab wanita dianggap sebagai penerus keturunan. Biasanya ini orang-orang Padang ini ya. Jadi wanita mendapatkan lebih daripada anak laki. Ini seperti itu. Ini namanya sistem matrilineal. Kemudian adapun dalam masyarakat yang menggunakan sistem bilateral parental antara laki dan perempuan sama, sehingga dalam pembagian waris dibagi rata berdasarkan perencanaan hak ya. Kemudian anak angkat di dalam hukum adat termasuk ahli waris. Namun harta yang diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan ya. Ibu bapaknya, bukan harta yang dibawa sebelum perkawinan. Kemudian harta warisan dibagi-bagikan semasa pewaris masih hidup dan menyerahkan semasa pewaris masih hidup. Ada juga yang menyerahkan setelah meninggal dunia ya. Itu seperti itu. Jadi ada persamaan hukum adat dan hukum Islam. Ya, kalau persamaan hukum adat dan hukum Islam, anak laki-laki mendapat lebih banyak dari anak perempuan, sebagaimana yang berlaku pada masyarakat patrilineal. Ya. Kemudian harta warisan dibagikan setelah menyelesaikan wasiat pewaris. Kemudian harta warisan dibagikan setelah menyelesaikan hutang. Ini persamaan antara hukum adat dan hukum Islam. Ya. Namun ada perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam. Perbedaan gimana? Harta pusaka tidak dapat diwariskan dari harta-harta yang dikeramatkan. Anak angkat mendapatkan hak waris, ya. Anak perempuan mendapat lebih banyak dari anak laki-laki seperti yang berlaku pada matrilineal. Ini perbedaan hukum adat dan hukum Islam ya.
Anak perempuan sama dengan anak laki-laki atas dasar persamaan hak seperti yang terjadi pada masyarakat bilateral. Nah, ini perbedaan hukum adat dan hukum Islam. Ya, tapi ya kalau kami menyerahkan kepada para pemirsa, silahkan apakah dalam pembagian waris ini akan memakai hukum adat atau hukum Islam, terserah ya, kesepakatan keluarga ya. Tapi kalau kita tengok ke kehalalan ya tentunya harusnya berdasarkan hukum Islam ya. Kita gunakan hukum Islam sebaik-baiknya sebagai pacuan untuk mencari ridha Allah SWT ya. Ya, tetapi saya tidak memaksa, kami kembalikan semuanya mau pakai adat atau hukum Islam terserah daripada kesempatan keluarga itu seperti itu ya. Mungkin saya rasa pengantar saya tentang hukum waris ini atau warisan ini mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika kurang paham nanti ya boleh ya berkunjung ke kami insyaallah ya untuk dapat menghitung dengan angka-angka yang real ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.